Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat surga dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini di klinik kami, rumah bekam ayah bunda, ya, di kediaman kami kedatangan tamu, ya, seorang ustadz dari pondok pesantren, ya, telah selesai melakukan terapi bekam sunnah full body. Dan spesial untuk hari ini, ya, karena beliau ada keluhan sakit kepala yang sudah beberapa hari tidak kunjung sembuh. Akhirnya sebelum kita berbekam, kita potong rambut terlebih dahulu nih. Nah, nih kita kerok. Ya, kebetulan kita juga punya keahlian untuk potong rambut nih sejak SMP dulu, Ustaz. Nah, alhamdulillah setelah selesai dan kita minta testimoni apa yang menyebabkan beliau ingin dibekam, kemudian bagaimana perasaan sebelum setelah dibekam, sakit atau tidaknya, dan anjuran buat umat. Sebelumnya kita minta kepada Ustadz untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, gitu, Ustaz. Oke, assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Keluarga bagaimana? Keluarga sehat juga. Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Gitu ya. Kerjaan semua masih oke ya? Kerjaan udah berapa hari ini libur karena kemarin kan dari hari Kamis, Jumat itu sudah mulai demam. Kemudian berlanjut hari Ahad, Senin dan Selasa. Jadi hari ini libur. Makanya berazam nih mesti berbekam nih tempat Bang Fauzi. Oke, sebelum kita cerita tentang bekam nih, Ya. kalau lebih bagusnya kita Ustaz perkenalkan diri terlebih dahulu, Ustaz. Baik, Pada sahabat channel. semua. Perkenalkan, nama Batula ini, guru di salah satu SMA di Pekanbaru. Itu saja. Tinggal kami sekarang pindah dekat Tarai Perumahan Putra Palu Sejahtera ke Bang Fauzi. Oke, siap. Sejak kapan nih Ustadz rutin menghidupkan sunnah Nabi dengan berbekam? Kalau berbekam setelah mengikuti kajian-kajian sudah lama, udah lebih dari 5 tahun lah kita mengikuti bekam ini. Nah, kemudian ketika Ustadz Ungu, Ustadz Ungu, ya. nonton, tempat teman kita saja ada namanya Fauzi gitu ya. Saya lihat, oke lah. Kata Ustadz Tunggu ya? Iya, kata Ustadz Ungu. Jadi Syukran Ustadz Tunggu, luar biasa. Jadi waktu itu, itulah pertama kita kesini waktu itu. Iya. Jadi memang luar biasa pelayanannya, kemudian bekamnya begitu. Jadi Tidak langsung dibekam ya, terapi dulu Ustadz ya? Terapi dulu. Dulu awal-awal kesini baru mulai toto punggung atau mungkin belum toto punggung. Sekarang sudah kita awali dengan toto punggung. Ya. Dulu nggak ada terapi kepalanya kan? Sudah ada. Oh, dari Ada juga saya ya? terapi Ah, dengan sudah. apa? Terapi kepala Terapi yang kepalanya. besi itu. Untuk relaksasi itu. Ya. Nah, itu Luar buat biasa. pembayangan. Bagaimana yang menyebab kita kembali ke cerita awal tadi sehingga bisa datang lagi ke sini. Ini yang kedua kali Ustaz ya? Ini yang kedua kali, alhamdulillah. Kenapa kok ingin dibekam kepala? Padahal banyak orang ingin bekam tapi takut di pundak aja takut, apalagi di kepala nih kan. Gitu. Karena ini tuntutan pekerjaan, membutuhkan pikiran, ide, kemudian di samping tenaga juga. Maka ketika sakit kemarin itu, ini kepala terasa berat, kemudian badan panas dingin gitu. Jadi karena banyak pikiran mungkin, kemudian kepala ini berat, sakit yang tidak kayaknya tidak sembuh-sembuh. Maka mulai dari kemarin itu, ini harus tempat Bang Fauzi nih, bekam kepala. Kalau dibekam saya minta kepala saya ini dibekam. Iya. Karena pengalaman sebelumnya ketika bekam kepala itu terasa ringan, kemudian pandangan terasa bagus Terang lagi, langsung ya? terang gitu. Alhamdulillah. Jadi hari ini tadi pagi kita Pagi-pagi kali ya? Pagi-pagi kali supaya dapat nanti kan jatahnya kan. Karena jarang di rumah kan? Walaupun sering dapat notifikasi, Iya. tapi karena belum Masalah. belum sempat ya kan. Karena kegiatan lain dan ini harus disempatkan. Kenapa? Kita ingin waktu istirahat ini tak berlanjut lagi untuk di hari Senin gitu. Iya, betul. Bagaimana tadi dibekam kepala, badan, sakit nggak Ustaz? Ini pertanyaan penting, kemudian jawaban yang paling penting ditunggu-tunggu oleh masyarakat dimanapun berada. Karena banyak yang ingin bekam,
tapi takut sakit, Oh. nengok darahnya kayaknya ngeri gitu kan. Nah, sehingga masyarakat tahu nih, sehingga berani untuk menunaikan bekam sunnah, terhindar dari berbagai macam penyakit kritis dan penyakit jasmani dan rohani. Nah, ini Baik. penting jawabannya, Pak. Kalau sahabat bayangkan itu apa namanya, jarum suntik vaksin gitu. Itu lebih besar jarum itu daripada jarum yang digunakan untuk bekam. Nah, sahabat bisa bayangkan ketika divaksin seperti apa sakitnya. Dan vaksin itu mau tidak mau sahabat harus ikut. Padahal kadang-kala isu yang berkembang banyak. Nah, sementara berbekam ini adalah sunnah Nabi kita. Siapa lagi yang kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah Nabi. Di samping sunnah ada kebaikan di dalamnya. Nah, untuk bicara sakit itu relatif kalau menurut saya, San. Karena menurut saya itu tidak sakit. Kalau dibayangkan dengan anak-anak, dia dengan anak-anak, sakit itu kayak tidak sampai seperti dicubit atau digigit semut, tidak sampai digigit geronggo apa? Kerangga. Kerangga gitu apa? Kalau kami orang Jawa angkrang. Angkrang gitu ya. Masih sakit itu daripada ini gitu. Ini kan jarumnya kecil. Jarumnya kecil dan lebih kecil lagi, dulu pakai silet lagi ya. ya, dan tidak dalam kan? Tidak dalam. Udah artinya Udah ada ukuran udah ada standar ukuran ya. Tidak akan terlalu dalam, kemudian ini sudah ada ukurannya. Dan terapis-terapis kita termasuk Bang Fauzi ini luar biasa, sertifikatnya di situ, tersertifikasi. Jadi untuk jawaban sakit tidak sakitnya itu relatif. Kalau menurut saya itu tidak sakit, lebih sakit lagi suntik vaksin COVID, apalagi booster nanti ya. Lebih sakit lagi kalau nggak pernah bekam, tiba-tiba mendadak sakit parah, jarumnya gede di rumah sakit. Gede di rumah sakit, mau tidak mau gitu Bahkan ya. sampai impus lagi ya. Impus, Mudah-mudahan. itu sakit lagi. Kita tidak nakut-nakutin gitu kan, karena dasar saya fokus hijrah dari pekerjaan lama, lalu saya fokuskan untuk bekam ini ada pengalaman keluarga gitu kan, sehingga dari pengalaman keluarga tersebut, almarhum ayah Yuda tersebut yang menginspirasi saya untuk fokus di terapi bekam supaya jangan sampai ada orang sakit seperti yang dialami kedua orang tua saya. Walaupun yang namanya sakit stroke itu sebelumnya sudah banyak gitu kan, tapi begitu itu teralami oleh keluarga kita, itu sakitnya luar biasa. Dan sakit satu keluarga. Jadi saya berniat ya, mengapa saya fokuskan bekam ini ya, supaya tidak ada orang yang saya kenal, yang saya sayangi, sahabat, kawan-kawan dimanapun berada, ya sanak familinya mengalami kondisi sakit stroke, penyakit jantung, komplikasi dan lain sebagainya. Makanya kita buat iklan ini saat dimanapun, di marketplace, di YouTube, kemudian di Google, kita sering pasang status. Tujuannya untuk menginspirasi umat, gitu Membumikan sunnah. memviralkan sunnah Nabi nih. Ya. Jangan di TikTok aja yang lain-lain, di YouTube yang lain-lain. Makanya saya ingin menghidupkan sunnah Nabi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam arti kata dunia nyata ataupun dunia maya nih. Gitu. Mudah-mudahan menginspirasi nih. Sehingga banyak orang tergugah hatinya untuk berbekam. Kalau mau berbekam dengan saya, alhamdulillah, booking terlebih dahulu, bisa datang ke klinik kami, Rumah Bekam Ayah Bunda. Bisa panggil saya, booking terlebih dahulu, lebih bagus 1 hari sebelumnya, baik siang ataupun malam gitu. Booking terlebih dahulu sehingga saya bisa Bisa ke rumah. Bisa ke rumah ke seluruh wilayah Kota Pekanbaru ya, siang ataupun malam. Ya, kemudian kalau di luar COVID ini, di saat umur lagi jalan, karena saya bekam ke kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Banyak tuh, ada di Dumai, di Duri, di Tapung, di Kuansing, di Patkain, Bangkinang. Cuman karena COVID inilah yang membuat langkah kita jadi sulit. Doakan bisa selesai semua permasalahan kondisi saat ini ya, wabah ini, sehingga ya kita bisa maksimal lagi, bisa siap dakwah gitu. Ada pesan-pesan buat sahabat. Jadi sahabat semua, tidak ada orang yang ingin sakit, tapi ketika sakit itu datang qadarullah, maka kita berusaha untuk melakukan pengobatan. Nah, salah satu pengobatan itu adalah sunnah Nabi. Ikuti salah satu pengobatan yang diasalakan Nabi, mungkin dengan madu, dengan berbekam. Dan salah satu tempat bekam yang kami rekomendasikan Ustaz Kumu dan teman-teman, inilah bersama Bang Fauzi, insyaallah amanah. Kemudian channel YouTube-nya sudah ada juga di Ahmad Fauzi Bekam Sunnah. Di channel saya Ahmad Fauzi Bekam Sunnah. Yang pertama, yang kedua ada
Fauzi Bekam saja, Fauzi yang Bekam. akan di-rename lagi mungkin. Lagi direnam, lagi dicari. Mohon atau ada rekomendasi dari kawan-kawan apa nama channelnya nih? Ya. Dan salah Mungkin ada satu beberapa video di situ. ya, salah satu keunggulan dari Bang Fauzi ini, makanya namanya tadi rumah bekam ayah bunda. Jadi bagi ibu-ibu, bagi istri-istri kita yang mau dibekam, bukan beliaunya yang bekam tapi istrinya yang mau bekam. Nah, khusus Jadi perempuan pula yang ada. gitu. Jadi bisa Dan ke bersertifikat. rumah, misalkan abang, kakak sakit dua-duanya mau berdibekam, maka datang dua-duanya gitu ya, Insya Bang ya. Allah, Ke insya rumah Allah. kalau di booking pas ada waktunya tepatnya gitu. Jadi kalau mau datang ke sini pun silakan. Ini di perumahan Payung Sekaki, Iya. Tarai juga, Kampar. Nah, jadi seperti itu. Jadi sahabat semua, ayo kita hidup-hidupkan sunnah Nabi. Kalau pesannya Ustadz Mawardi, kalau sebesar bisa 1 bulan sekali bekam tadi ya malam. Karena berobat dalam Islam itu 3, berbekam, pakai kai, apa satu lagi? Minum madu. Jadi kai ini sudah diharamkan Nabi untuk umatnya. Tinggal 2 lagi, bekam dengan minum madu. Hadisnya itu kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama rajin minum madu, kedua berbekam sunnah, ketiga dengan kai. Lalu Rasulullah melarang umatku berobat dengan kai. Ya. Kemudian hadis satunya lagi, ya jika ada pengobatan yang ideal kamu lakukan adalah berbekam, Ya. al-hijamah. Nah, jadi ini luar biasa nih. Ya. Karena Rasulullah nyampaikan itu bukan berdasarkan keinginan beliau, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Berdasarkan ya Allah ilham kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan tersebut. Berarti ini memang perintah Allah dan Rasulnya juga secara tidak langsung. Pasti di balik itu semua banyak keajaiban, Ustaz. Banyak keajaiban. Dan saya merasakan pengalaman testimoni pasien-pasien setelah dibekam itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya, di luar perkiraan kita lah. Ya. Banyak keajaiban yang Allah berikan setelah berbekam sehingga sehat baik secara penyakit jasmani ataupun rohani. Bisa dikunjungi mungkin di channel saya nih. Semua testimoni ada nih, mulai Pak Wakil Gubernur ya Ustaz. Iya. Itu rutin dengan saya. Kita bisa lihat di sini sahabat semua. Nah, ini jangan. Untuk ini semuanya ini Bang Fauzi bersama Wakil Gubernur Pak Edi Natar. Iya. Pak Edi Natar. Kemudian ini apa beliau? Sertifikatnya. Totok punggung. Ini totok punggung ya? Ya, totok punggung dasar. Yang ini pendalaman. Ini sertifikat bekam istri saya. oh, siap. Itu terapisnya S1. S1. Oh, S1. Sama-sama S1 kami jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi Fikih UIN Suskaryo. Masya Allah. Suami istri. Nah, sebelah sana tuh ini matras totok punggung Ustaz. Ya. Totok punggung. Nah, ini sertifikat totok punggung. Juga. Nah, saya tampilkan karena kita selain dari terapis bekam juga pembimbing umrah. Masya Allah. Ya, insya Allah kalau kondisi sudah normal lagi, kita bawa jamaah untuk sama-sama ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW, kemudian bisa tawaf di Ka'bah. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya doakan seluruh pasien-pasien saya di dalam dan luar kota Pekanbaru dimanapun berada, mungkin yang belum berbekam dengan saya, yang sudah baru like saja YouTube, Allah berikan kemudahan untuk dapat menunaikan ibadah umrah dan haji. Dan doakan saya sehat selalu, jasmani dan rohani, kemudian dimudahkan segala urusan sehingga bisa maksimal dalam siar dakwah ini. Oke, silakan Ustaz sebelum kita tutup. Oke, Ustaz, kayaknya udah panjang nih, panjang lebar kita berbincang-bincang. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan manfaat buat masyarakat, untuk umat Islam khususnya dimanapun berada. Dan bukan hanya untuk umat Islam saja pengobatan bekam ini. Saya ada pasien beberapa orang, itu orang Cina, Chinese, kemudian orang Kristen. Ya alhamdulillah yang seharusnya itu operasi kepala Ustaz, karena jatuh terbentur sampai minum obat, ada obat dari New Zealand. Itu harganya saya nggak sebutkan mereknya, harganya 35 juta satu paketnya. Udah 3 kali pembelian beliau dalam 1 tahun, jadi 35 juta kali 3 ada berapa? Tapi sakit masih tetap harus kontrol juga ke rumah sakit, kata dokter di rumah sakit Santa Maria, operasi
Obatnya. Solusinya Setelah operasi operasi, untuk, diangkat berarti. untuk mengangkat, membuang penyumbatan darah kotor tadi itu. Resikonya bisa sembuh total, bisa stroke lumpuh karena otak yang harus dioperasi. Ya alhamdulillah, atas izin Allah ada pasien saya yang rutin berbekam, jumpa dengan beliau ceritakan, ada tuh Ustaz Ahmad Fauzi terapis bekam saya, mudah-mudahan lah bisa sembuh. Dan alhamdulillah Ustaz, sekarang udah rutin tiap bulan, karena 2 bulan sekali berbekam, udah nggak minum obat itu lagi. Berapa banyak hematnya tuh. Dan waktu saya bekam kepala itu luar biasa banyak kali hitam sama beliau. Buku kayak tadi itu kan. Dan sehat gitu. Biasa. Alhamdulillah. Gitu. Jadi memang seperti yang Ustaz sampaikan tadi kan, karena Nabi kita diutus untuk rahmatan lil alamin. Iya. Sekalian alam. Iya, jadi. Bukan hanya alam nyata, alam gaib juga, jin Iya. juga, ya kan? Begitu kebetulan pengobatan ini bukan hanya untuk orang Islam saja, non Muslim pun juga, gitu. Nggak masalah. Oke, sahabat, berbekam ingat Ahmad Fauzi. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan tekan subscribe bagi yang belum subscribe Ya. channel YouTube saya, Ahmad Fauzi Bekam Sunnah yang pertama, yang kedua Fauzi Bekam. Dua-duanya kita upload di channel tersebut, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan jangan lupa dibagikan buat umat, mudah-mudahan banyak orang terinspirasi sehingga sehat jasmani dan rohani dan mudah-mudahan jadi ladang pahala buat kita semua. Amin ya Allah. Demikian dari kami, saya Ahmad Fauzi. Badrul, mohon doakan kesembuhan untuk kami. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, demikian di ujung sekaligus silaturahmi dengan Bang Fauzi di rumah beliau sekaligus berbekam. Jadi bagi yang ingin berbekam bisa datang ke sini. Adapun nanti kontak beliau 0852 3770 9142. Nah, dan beliau akan menyesuaikan schedule-nya datang ke rumah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dari awal ke akhir ya. Itu lupa nih, matikan tadi nih.